saudara-saudara, maka kan saya dari awal sudah tanya, coba jelaskan argumennya bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini bisa menilai putusan MK. Padahal kami ini kan adalah lembaga penegak kode etik dan perilaku hakim. Nah, yang paling mendekati itu adalah apa yang diuraikan pemohon Denny Indrayana yang pertama. Dia membandingkan dengan putusan DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang saya juga ketuanya. Jadi ketika kasus di Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, itu waktu pencalonan calon gubernur, maka kami beri sanksi berat. Saya lupa apa, diberhentikan apa-apa dari KPU di Jawa Timur setempat, dan akibatnya adalah keputusan yang dibuat oleh KPU yang yang melanggar kode etik itu berakibat kepada hasil status dari calon gubernur waktu itu. Nah, jadi dia mengambil contoh itu sebagai contoh bahwa putusan penegak kode etik itu ada akibatnya kepada kepada kasus. Nah, jadi maksud saya Anda harus eksplorasi legal reasoning seperti itu, jangan karena emosi saja. Nah, yang paling mendekati itu ya apa yang disampaikan oleh Profesor Denny itu. Tapi ya kan, kalau ada lagi dalil lain yang lebih meyakinkan, kan lebih enak, lebih memudahkan bagi MK-MK ini. Karena kita harus bertanggung jawab kepada Allah, bertanggung jawab kepada publik, bahwa putusan kita itu mengikuti akal sehat. Gitu loh. Akal sehat itu akhirnya itu namanya the logic power, akan menuntun manusia pada kebenaran melalui logic power. Yang kedua, moral power, itu nurani. Jadi kebenaran itu bisa ditemukan melalui nurani. Yang kedua, melalui kekuatan akal sehat, the logic power. Jadi maksud saya Anda harus bangun gitu loh argumen-argumen. Maka saya anjurkan saudara-saudara itu seperti sekarang, beberapa hari yang lalu ada eksaminasi putusan MK di Universitas Gadjah Mada. Banyak pesertanya, para pakar. Nah, di Jakarta silahkan dibikin juga. Jadi ya kreativitas begini ini penting. Belum tentu pikiran kita itu benar, tapi dikompetisikan supaya menemukan the logic power itu, menemukan kebenaran. Nah, jadi saudara, terima kasih saudara sudah menjelaskan semua laporannya. Tapi karena waktu ya, saya mau ngecek aja nih. Saudara teman sama mahasiswa Fakultas Hukum yang mengajukan judicial review yang tadi saudara sebut itu? Ya, teman ya. Ayo coba di WA dia, suruh datang ke sini kalau ada, kalau bisa, kalau masih sempat. Jadi di WA kalau temenan. Nah, ini menarik yang diajukan mahasiswa Unsia ini. Jadi ya, ini kasus pertama. Undang-undang yang sudah diputus oleh MK diuji lagi. Ini bisa nebis in idem, tapi saya sudah dapat ini sudah diregistrasi oleh MK. Diajukan oleh mahasiswa namanya Brahma Aryana, ya kan? Menjadi perkara PUU nomor 141 garis miring PUU 21 garis miring 2023 yang disebut di dalam laporan dari saudara BEM tadi, gitu kan. Nah, tolong ini Anda tambahkan jadi alat bukti, gitu ya. Baik, sekalian nanti kita mau sahkan gitu. Ini penting nih, apa yang saudara sudah ungkapkan di dalam laporan itu. Karena baru pertama ini ada permohonan judicial review
terhadap undang-undang pasca putusan MK. Nah, lalu Anda tadi minta ya supaya hakim terlapor jangan ikut dalam sidang itu. Anda punya hak. Jadi di undang-undang pokok kekuasaan kehakiman yang sering Anda kutip itu pasal 17 ayat 1-nya, para pihak itu punya hak ingkar untuk tidak mau diperiksa oleh hakim yang tidak bisa dipercaya oleh si para pihak. Maka nanti majelis hakimnya cuma 8. Maka Anda bisa bayangkan, karena ini perdebatannya itu 45, ya kan berubah komposisi. Gitu loh. Ini kreatif. Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama perlu kita apresiasi. Apalagi ini mahasiswa sosiologi pula. Ya, tapi kalau yang mengajukan ini tadi maksudnya Fakultas Hukum. Jadi saya sebagai guru besar Fakultas Hukum, waduh, saya mau ngomel ini, saya mau mahasiswa Fakultas Hukum. Kok kalah sama mahasiswa sosiologi? Ya kan? Dan lebih lagi, ini Universitas Nahdlatul Ulama ini baru, swasta. Kan akreditasinya wallahualam sudah berapa ini. Nah, jadi nanti perkara ini yang 141 PU ini kan belum disidang. Belum, yang mulia. Tapi sudah resmi terregistrasi, sudah dapat nomor. Artinya ini harus disidang. Sayang ini telat. Mestinya dari 2 bulan yang lalu. Gitu loh. Sesudah putusan langsung ini. Jadi ini akan membuat sejarah, perkara pertama ya yang menguji undang-undang pasca putusan MK. Dengan komposisi yang berubah, maka bisa berubah putusannya. Saudara, jadi kalau ini bisa diperdebatkan, ini nebis ini idem, bisa di NO, tapi ini sudah diregistrasi. Kalau dalilnya berbeda, jadi di MK ini sejak awal dulu kita prinsipnya larangan nebis ini idem, tapi jikalau dalil konstitusionalnya berbeda dengan perkara sebelumnya, itu sudah biasa diterima, disidangkan. Nah, Anda ini membuat sejarah ini, bagus ini. Nanti you ngomong sama wartawan, ya, saya sebagai ketua MK pertama dan ketua MK ini mengapresiasi saudara. Terima kasih yang mulia. Ya, tapi belum tentu dikabulkan, nanti dulu. Yang penting saya puji dulu ini ada usaha gitu. Dan ini mengatasi lawyer yang top hebat, mahasiswa sosiologi dan mahasiswa Fakultas Hukum. Jangan lupa yang saya puji ini. Jadi mahasiswa Fakultas Hukum bukan hanya sosiologi. Baik ya, yang mulia. Makanya sudah dikontak dia. Sudah yang mulia. Di mana dia sekarang? Kalau dekat suruh ke sini. Belum dijawab. Belum dijawab yang mulia. Ya, dah kita enggak apa-apa lah. Tapi ini jadikan bukti ya. Baik. Nah, saudara-saudara, dari 5 perkara ini satu, Perhimpunan Pemuda Madani, Anda sudah mengajukan alat bukti P1 sampai dengan P8. Yang ini apa nih, yang 5 ini? Apa ada mau tambahan lagi? Silahkan. Itu kodenya. Oh, kodenya. Kemudian Perhimpunan PBHI ini P1 sampai dengan P15. Ya, sudah diserahkan ya. Kecuali tadi katanya mau ditambahkan lagi apalagi itu. Nah, ya, sedangkan tim advokasi peduli hukum belum. Lalu BEM Anda juga belum mengajukan. Sudah siap? Sudah siap yang mulia. Termasuk izin tambahan sedikit yang mulia, termasuk alat bukti dari putusan perkara nomor 141. Ya, enggak, yang paling penting yang ini, yang baru ini, yang tadi saya sebut. Yang Anda udah sebut tadi. Iya. Yang atas dasar itu Anda minta nanti perkara 141 itu hakim terlapor tidak boleh ikut menyidangkan. Itu bagus itu. Kreatif itu. Baik yang mulia. Ya. Nah, tapi jangan gara-gara saya puji kamu langsung pasti dikabulkan, ya nanti dulu. Tidak mau yang mulia, ya, kita punya integritas. Nah, jadi ini solusi, mestinya dia cepat sehingga MK tidak perlu dibebani untuk menilai putusan. MK sendiri memutus ini dengan majelis yang berbeda, persis seperti apa yang ditulis diatur dalam
pasal 17 ayat 7 gitu loh. Nah itu mekanismenya undang-undang kekuasaan kehakiman itu, saudara-saudara, pasal itu belum pernah juga diterapkan sejak tahun 2009 di pengadilan biasa. Nah jadi Anda ini besar ini pahalanya kalau ini jadi leading case kalau bahasa Inggrisnya, atau landmark decision kalau nanti udah diputus ya gitu ya. Nah, jadi Baik, Yang Mulia. Anda harus bantu ini mahasiswa ini, Fakultas Hukum ini. Baik, Yang Mulia. Nah, Anda sebagai BEM ikut di dalam permohonan itu. Baik, jadi Yang Mulia. ini diambil alih jadi organisasi resmi. Baik. Ya. Nah, supaya Izin tambahan dikit, Yang Mulia. Apalagi? Karena memang kemarin itu kita telah aksi 3 kali di depan Mahkamah Konstitusi kebetulan untuk mendesak agar dikeluarkan jadwal persidangan untuk putusan perkara nomor 141. Cuman selama 3 kali itu baru kemarin dijadwalkan persidangan pada tanggal 8 November. Kami sudah mendesak berulang kali kepada Mahkamah Konstitusi dan secara spesifik adalah panitia untuk keluar memberikan penjelasan kepada kami terkait soal penjadwalan putusan perkara nomor 141. Itu Yang Mulia. Dan sekarang sudah registrasi resmi. Nih saya udah dapat kopinya nih. Bagus. Sudah. Ya. Ya. Oke, nah sekarang alat bukti yang lain tolong diserahkan sekarang. Silakan diambil. Yang kedua dari Pak Alamsyah, siapkan. Harus diserahkan.